harta, tahta, dan emas yang berlimpah, banyak orang rela melakukan apa saja demi itu. Tapi, bagaimana jika harga yang harus dibayar adalah nyawa sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan hikmah. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang gelap dan penuh misteri, di mana penduduknya hidup dengan sederhana, mengandalkan pertanian dan hasil hutan untuk bertahan hidup. Jaka lahir dalam keluarga yang miskin, dengan rumah kecil berdinding anyaman bambu dan atap jerami yang bocor setiap kali hujan turun. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari, berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mencari kayu bakar di hutan, lalu menjualnya ke pasar di desa sebelah. Setiap tetes keringat yang jatuh dari tubuhnya adalah perjuangan, tetapi hasil yang ia dapatkan selalu tak sebanding dengan usahanya. Uang yang ia peroleh hanya cukup untuk membeli beras dan garam, sementara pakaian yang ia kenakan sudah bertahun-tahun tidak pernah diganti. Ia sering melihat anak-anak lain yang lebih beruntung, mengenakan baju baru saat perayaan desa, sementara ia hanya bisa berdiri di kejauhan, meremas ujung pakaiannya yang lusuh dengan perasaan iri yang ia tekan dalam-dalam. Dalam diam, ia menyimpan impian besar. Ia ingin keluar dari kemiskinan, ingin memiliki rumah yang kokoh, makanan yang melimpah, dan terutama, emas yang bisa membuatnya dihormati. Malam itu, seperti biasa, Jaka duduk di depan rumahnya yang kecil, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit gelap. Angin malam bertiup lembut, membawa suara jangkrik yang bernyanyi dalam keheningan. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang kaya. Seandainya aku punya banyak emas, aku tidak akan lagi dihina dan direndahkan, gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam dalam desir angin. Ia teringat kejadian siang tadi di pasar, saat seorang pedagang menertawakannya karena hanya bisa membeli beras dengan uang recehan. Orang miskin sepertimu seharusnya tidak usah repot-repot datang ke sini, ucap pedagang itu dengan tawa mengejek. Kata-kata itu menusuk Jaka seperti pisau tajam. Ia menepalkan tangannya, menahan kemarahan dan rasa malu. Aku akan membuktikan bahwa aku juga bisa jadi kaya, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak punya sawah, tidak punya ternak, dan hidupnya hanya bergantung pada kayu yang ia jual. Mungkin aku harus mencari peruntungan di kota, pikirnya, tapi ia tahu perjalanan ke kota butuh biaya yang tidak sedikit. Pikiran-pikiran itu memenuhi kepalanya, membuatnya tak sadar bahwa malam sudah semakin larut dan suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi. Saat Jaka masih larut dalam lamunannya, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara yang tadinya sejuk mendadak menjadi dingin, seperti ada embusan angin yang datang entah dari mana. Suara jangkrik yang sebelumnya riuh mendadak hilang, seakan alam menahan napas. Bulu kuduk Jaka meremang, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, tiba-tiba, dari arah hutan yang gelap, terdengar suara langkah kaki perlahan. Jaka menegang, matanya mencari sumber suara tersebut. Dalam cahaya remang bulan, ia melihat sesosok lelaki tua berjalan mendekatinya. Lelaki itu mengenakan jubah hitam panjang yang hampir menyentuh tanah, wajahnya pucat dengan mata yang begitu tajam, seolah bisa menembus isi hati seseorang. Emas, suara lelaki itu berat, seperti bergaung di dalam kepala Jaka. Aku bisa memberimu sebanyak yang kau mau. Jaka tertegun. Ia belum mengatakan apapun tentang keinginannya, tetapi orang asing ini seolah tahu isi hatinya. Jaka menelan ludah. Ada sesuatu yang ganjil dengan kehadiran lelaki ini. Ia tidak pernah melihatnya di desa, dan tidak mungkin seseorang dari luar desa datang ke tempat terpencil ini di tengah malam. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat punggung Jaka merinding. "Aku hanya seorang pedagang," jawabnya singkat. "Pedagang yang bisa memberikan apa yang kau inginkan." Jaka mengerutkan kening. "Pedagang? Di malam seperti ini?" Ia melirik sekeliling,
memastikan tidak ada orang lain. Semua rumah di desa sudah gelap, dan hanya dirinya yang masih terjaga. Apa yang kau jual? Lelaki itu mengangkat satu tangannya, memperlihatkan kantong kecil berwarna hitam yang ia genggam. Aku menjual kekayaan, kemewahan, dan kekuatan, katanya. Aku bisa memberimu emas yang tak akan habis seumur hidupmu. Dengan itu, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Jaka merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ini terdengar seperti keajaiban, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan godaan yang mulai menguasai pikirannya. Namun, di balik tawaran itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Jaka. Jika kau bisa memberiku emas sebanyak itu, pasti ada harga yang harus kubayar, bukan? Tanyanya dengan suara yang lebih pelan. Ia tahu tidak ada hal gratis di dunia ini, dan sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan pasti memiliki konsekuensi. Lelaki itu kembali tersenyum, kali ini lebih lebar. Tentu saja, katanya dengan nada tenang. Aku tidak meminta uang, aku tidak meminta hartamu. Aku hanya menginginkan satu hal darimu. Jaka menatapnya dengan hati-hati. Apa itu? Lelaki itu mendekatkan wajahnya. Suaranya berubah menjadi bisikan yang dingin di telinga Jaka. Nyawamu. Jaka terkejut, tubuhnya membeku di tempat. Ia ingin tertawa, ingin menganggap ini hanya lelucon, tapi ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang membuatnya yakin bahwa ini bukan main-main. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Aku tidak akan mengambilnya sekarang. Kau akan hidup dan menikmati semua kekayaan yang kau impikan. Tapi suatu hari nanti, aku akan datang menagihnya." Sunyi. Jaka bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini berbahaya, ia tahu ini bukan tawaran biasa. Tapi di kepalanya, suara lain berbisik, bayangkan semua yang bisa kau miliki. Bayangkan hidup yang tak lagi menderita. Jaka menutup matanya sejenak. Keputusan ada di tangannya. Pikiran Jaka berkecamuk. Di satu sisi, ia tahu tawaran ini sangat berbahaya, menyerahkan nyawa kepada seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Tapi di sisi lain, kesengsaraan yang ia alami selama bertahun-tahun begitu menekan. Hidup miskin, dihina, dipandang sebelah mata, semuanya membuatnya merasa tidak ada jalan keluar. Jika emas benar-benar bisa mengubah hidupnya, bukankah itu lebih baik? Ia menatap lelaki tua itu dengan napas memburu. Kalau aku memberikan nyawaku, apa aku akan langsung mati? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Lelaki tua itu tertawa kecil, suara tawanya menggema di udara malam yang dingin. Tidak, anak muda, katanya dengan nada lembut yang justru terdengar semakin menyeramkan. Kau akan tetap hidup, menikmati kekayaanmu. Kau akan merasakan kehidupan yang selama ini hanya kau impikan. Namun, suatu hari nanti, aku akan datang menagih janjimu. Jaka merasa darahnya berdesir. Jantungnya berdebar semakin cepat, bukan karena takut, tetapi karena godaan yang begitu besar. Seumur hidupnya, ia bermimpi hidup dengan kemewahan, makan makanan lezat setiap hari, mengenakan pakaian terbaik, dan dihormati oleh semua orang. Jika ia bisa mendapatkan semua itu sekarang, bukankah itu harga yang pantas? Bukankah setiap orang pada akhirnya akan mati juga? Dengan suara yang bergetar antara ketakutan dan keserakahan, Jaka akhirnya berkata, "Baik, aku setuju." Senyum lelaki tua itu semakin lebar, seolah-olah ia telah menantikan kata-kata itu sejak lama. Ia merogoh jubah hitamnya dan mengeluarkan sebuah kantong kecil berwarna gelap. Dengan gerakan perlahan, ia membuka kantong itu, lalu menumpahkan isinya ke tanah di depan Jaka. Saat butiran-butiran kecil menyentuh tanah, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari dalam bumi, seakan-akan didorong oleh kekuatan tak kasat mata, muncul kepingan emas berkilauan. Cahaya bulan yang redup memantul di permukaannya, membuatnya tampak begitu menggoda. Koin-koin emas terus bermunculan, seperti air yang mengalir dari tanah yang kering. Jaka menatapnya dengan mata membelalak. Ia belum pernah melihat emas sebanyak ini dalam hidupnya. Tangannya gemetar saat ia berjongkok dan meraup segenggam ken emas itu. Permukaannya dingin dan berat di tangannya, membuktikan bahwa semua ini nyata, bukan sekadar ilusi. Harta ini sekarang milikmu,
Ujar lelaki tua itu dengan nada penuh kepastian. Gunakanlah sesuka hatimu. Namun ingat, perjanjian kita telah dibuat. Jaka hampir tidak mendengarkan kata-kata itu. Pikirannya telah dipenuhi oleh kegembiraan yang membuncah. Ia tidak lagi peduli pada konsekuensi, tidak lagi peduli pada apa yang mungkin terjadi di masa depan. Yang terpenting adalah sekarang, saat ini, ketika emas ada dalam genggamannya. Dengan penuh semangat, ia mulai mengisi sakunya dengan koin-koin emas itu. Jaka berlari pulang dengan napas terengah-engah, membawa emas yang cukup untuk mengubah hidupnya selamanya. Begitu sampai di rumah, ia segera menutup pintu dan menuangkan emas dari sakunya ke lantai tanah rumahnya yang sederhana. Ia menatapnya dengan mata berbinar, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi penghinaan. Mulai saat ini, ia adalah orang kaya. Tanpa menunggu lama, keesokan harinya Jaka pergi ke pasar dengan pakaian yang masih lusuh, tetapi dengan kantong yang penuh emas. Saat ia menukar kepingan emasnya dengan pakaian terbaik, makanan lezat, dan barang-barang mewah, orang-orang di pasar mulai memperhatikannya. Bukankah itu Jaka si tukang kayu? Bisik seorang pedagang kepada rekannya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba punya emas sebanyak itu? Orang-orang mulai berbisik, sebagian iri, sebagian curiga. Namun, Jaka tidak peduli. Ia terus berbelanja tanpa memedulikan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Dalam sekejap, ia menjadi pusat perhatian di desa. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata kini berusaha mendekatinya, mencoba berbicara dengannya, mencari tahu dari mana kekayaannya berasal. Dan Jaka menikmati setiap detiknya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Jaka berubah drastis. Ia membeli tanah, membangun rumah besar dengan dinding kayu jati yang kokoh, dan mempekerjakan pelayan untuk mengurus keperluannya. Pakaian lusuhnya berganti dengan kain sutra mahal, dan makanan sederhana yang dulu ia makan kini tergantikan dengan hidangan lezat yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Ia berjalan dengan kepala tegak di jalanan desa, menikmati tatapan kagum dari para penduduk. Dulu, mereka meremehkannya. Dulu, mereka menertawakannya. Tapi sekarang, mereka hormat padanya. Bahkan, banyak gadis desa yang dulu tak pernah meliriknya kini tersenyum manis setiap kali ia lewat. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Setiap malam, saat ia berbaring di ranjang mewahnya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kadang-kadang, ia mendengar suara bisikan di sudut kamar, suara yang nyaris tak terdengar tetapi membuat bulu kuduknya meremang. Dan setiap kali ia menutup mata, ia teringat pada lelaki tua berjubah hitam itu, senyumnya yang menyeramkan, suaranya yang dingin saat berkata, "Suatu hari nanti, aku akan datang menagihnya." Pada awalnya, Jaka berusaha mengabaikan perasaan itu. "Ini hanya perasaanku saja," gumamnya setiap kali ia merasakan ketakutan itu datang. "Aku sudah mendapatkan semua yang kuinginkan. Aku harus menikmati hidupku." Namun, semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Setiap malam, ia merasa udara di kamarnya menjadi lebih dingin dari biasanya, meskipun api di perapian masih menyala. Bayangan di sudut ruangan terasa lebih gelap, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Suatu malam, saat ia tengah menikmati anggur mahal di ruang tamunya, lampu minyak yang menerangi ruangan tiba-tiba berkedip-kedip. Angin dingin bertiup, membuat tirai jendelanya berkibar. Jaka menoleh, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sudut ruangan, berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum lebar. Waktunya telah tiba. Darah Jaka seperti membeku di tempat. Matanya membelalak, mulutnya ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Lelaki tua berjubah hitam itu berdiri di sudut ruangan dengan senyuman yang tidak berubah sejak malam perjanjian mereka. Hanya saja, kali ini, matanya lebih tajam, lebih dalam, seperti bisa menarik Jaka ke dalam kegelapan yang tak berujung. Jaka menggenggam sandaran kursinya erat-erat, berusaha mengendalikan napasnya yang memburu. Tidak mungkin, gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku masih punya waktu. Aku belum siap." Lelaki tua itu tidak bergerak, tetapi suaranya bergema di seluruh ruangan. "Siap atau tidak, janjimu sudah ditulis. Waktumu telah tiba."
Jaka mundur perlahan, tangannya berkeringat. Ia mencoba berpikir, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Tidak, aku bisa membayarmu dengan lebih banyak emas. Aku akan memberikan semua hartaku. Ambil semuanya, tapi biarkan aku hidup. Lelaki tua itu menggeleng pelan, ekspresi wajahnya tetap tenang. Emas tidak ada artinya bagiku. Yang aku inginkan adalah nyawamu, seperti yang telah kita sepakati. Dada Jaka terasa sesat. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu hari ini pasti datang. Tapi mengapa sekarang? Mengapa ketika ia baru saja menikmati hidupnya? Ketakutan menyelimuti seluruh tubuh Jaka. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui, masa kecilnya yang sulit, hinaan yang ia terima, perjuangannya mencari kayu di hutan. Lalu ia teringat saat pertama kali merasakan kemewahan, bagaimana ia menikmati tatapan kagum dari orang-orang, bagaimana ia akhirnya merasa dihormati. Tidak, aku tidak bisa kehilangan semua ini, bisiknya kepada dirinya sendiri. Ia menatap lelaki tua itu dengan mata penuh ketakutan dan keputusasaan. Tolong, berikan aku lebih banyak waktu. Hanya sedikit saja, aku belum puas. Lelaki tua itu tertawa pelan, suaranya dingin seperti angin musim dingin yang menusuk tulang. Itulah sifat manusia, katanya. Tidak pernah puas, selalu ingin lebih. Bahkan ketika kematian sudah di depan mata, kau masih meminta waktu. Jaka merosot ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan udara di sekitarnya semakin berat, semakin dingin. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan mulai redup, seperti tertelan kegelapan yang mulai merayap ke seluruh ruangan. Tapi aku orang kaya sekarang, Jaka berbisik, suaranya hampir seperti tangisan. Aku punya segalanya. Aku tidak bisa mati begitu saja. Lelaki tua itu melangkah maju, bayangannya semakin membesar, menelan seluruh ruangan. Hidup dan mati bukan urusan hartamu, Jaka. Kau sudah memilih jalan ini sendiri. Jaka merangkak mundur, matanya terus mencari jalan keluar. Tidak, pasti ada cara lain, pasti ada cara untuk membatalkan perjanjian ini. Lelaki tua itu memiringkan kepalanya sedikit, lalu tersenyum. Ada, katanya singkat. Jaka terkejut. Ada jalan keluar? Harapan mulai muncul di dadanya. Apa itu? Tanyanya buru-buru, matanya berbinar penuh harapan. Lelaki tua itu mendekat, lalu berbisik, temukan seseorang yang mau menggantikan nyawamu. Jaka terdiam. Hening. Suasana ruangan semakin mencekam. Maksudmu, aku harus mengorbankan orang lain? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Satu nyawa untuk satu nyawa. Temukan seseorang yang bersedia menyerahkan dirinya, dan aku akan membebaskanmu. Pikiran Jaka berputar cepat. Ini adalah kesempatan. Jika ia bisa menemukan seseorang, siapa saja, maka ia bisa lolos dari kematian. Namun, siapa yang mau menyerahkan nyawanya demi dia? Apakah ada orang yang cukup bodoh untuk menerima tawaran itu? Dalam benaknya, satu nama muncul. Tanpa membuang waktu, Jaka bergegas keluar dari rumahnya. Malam begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Ia berjalan cepat, hampir berlari menuju sebuah rumah kecil di pinggir desa. Rumah itu sederhana, lebih kecil dari rumahnya yang dulu, dengan dinding bambu yang sudah mulai lapuk. Di dalam rumah itu tinggal seorang pria tua bernama Pak Rengga. Ia seorang duda miskin yang tinggal sendirian, tidak punya anak atau sanak saudara. Hidupnya sebatang kara, mengandalkan hasil bertani yang tak seberapa. Jaka tahu, jika ada seseorang yang bisa ia bujuk, orang itu adalah Pak Rengga. Ia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pak Rengga, buka pintunya. Ini aku, Jaka. Butuh beberapa saat sebelum pintu itu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah tua yang penuh keriput. Jaka, ada apa malam-malam begini? Jaka mencoba tersenyum, meskipun wajahnya masih pucat. Pak Rengga, aku datang untuk memberimu keberuntungan. Pak Rengga mengerutkan kening. Apa maksudmu, nak? Jaka melangkah masuk tanpa menunggu undangan, lalu menutup pintu di belakangnya. Dengan suara pelan namun penuh tekanan, ia mulai berbicara. Bagaimana kalau aku menawarkan sesuatu yang bisa mengubah hidupmu? Aku bisa membuatmu kaya. Emas,
rumah besar, makanan lezat, semua bisa jadi milikmu. Pak Rengga terdiam. Matanya yang sudah mulai rabun menatap Jaka dengan penuh tanya. Kenapa tiba-tiba kau menawarkan semua ini kepadaku? Jaka menelan ludah. Karena aku ingin membalas budi. Aku tahu kau hidup sulit, dan aku ingin membantumu. Hening. Pak Rengga tidak segera menjawab. Jaka tahu ia harus berbicara lebih meyakinkan, lebih halus. Aku hanya meminta satu hal darimu, lanjutnya dengan suara lebih pelan. Kau harus menandatangani sebuah perjanjian. Pak Rengga memandang Jaka dengan penuh kebingungan. Perjanjian? Perjanjian apa? Jaka merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia harus melakukannya sekarang, harus membuat lelaki tua ini setuju sebelum semuanya terlambat. Kau hanya perlu menandatangani perjanjian ini, katanya sambil mengeluarkan secari kertas yang telah ia bawa. Ia tidak tahu bagaimana kertas itu ada di tangannya, mungkin lelaki tua berjubah hitam itu telah menyelipkannya tanpa ia sadari. Jika kau menandatanganinya, semua kekayaanku akan menjadi milikmu. Pak Rengga menatap kertas itu dengan curiga. Tapi, kenapa? Jaka mencoba tersenyum, tetapi ekspresinya lebih mirip seseorang yang putus asa. Percayalah padaku, ini adalah kesempatan emas. Hidupmu akan berubah. Pak Rengga masih ragu. Ia mengambil kertas itu dengan tangan gemetar, membaca isi perjanjian yang tertulis di sana. Matanya menyipit, lalu menatap Jaka dengan sorot penuh kecurigaan. Ini bukan sekadar perjanjian biasa, bukan, tanyanya dengan suara parau. Jaka menahan napas. Apakah Pak Rengga akan menandatangani atau menolak? Jawaban lelaki tua itu akan menentukan nasib Jaka.